Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi ya sebelum minggu depan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum Ya, kalian libur, minggu depan kan sudah libur untuk aktivitas perkuliahannya sampai 2 pekan. Selesai Lebaran nanti kita aktif kembali. Untuk yang kelas offline berarti kan pelaksanaannya nanti setelah libur Lebaran berarti di kampus ya, sesuai dengan yang iya, jadwal yang ada di Simaka. Untuk yang kelas digital tetap menggunakan akun link Zoom yang nanti di-share oleh koordinator kelas yaitu oleh Mas Aldi. Baik, untuk hari ini sebelum Ibu melanjutkan materi yang minggu lalu itu kan kita terakhir apa namanya mempelajari ya, mendiskusikan yaitu tentang metode fisikal dan juga metode perpektual, terus kemudian tugas yang sudah dikerjakan dari yang kelas digital learning dan juga kelas yang kelas offline sudah Ibu periksa yang dikirimkan ke Ibu secara langsung dan kirimkan ke koordinator kelas. Saya pikir hampir semuanya sudah memahami yaitu bagaimana menggunakan metode perpektual di dalam pencatatan. Tetapi sebelum lebih lanjut Ibu membahas di akuntansi manufaktur, coba Ibu apa namanya share dulu yang jawaban dari yang sudah kalian kerjakan. Rata-rata sudah menggunakan metode perpektual itu dengan tepat. Artinya bahwa jawaban yang kalian gunakan itu mayoritas yaitu sudah hampir sama dengan yang Ibu bagikan ini. Terlihat ini? terlihat Terlihat Oke, Bu. baik. Jadi kalau kemarin itu adalah transaksinya, misalnya tanggal 3 Desember itu ada transaksi pembelian, tidak sama pada saat kita kemarin menggunakan jurnal yang fisikal, kalau yang perpetual di sini yaitu debitnya langsung dicatat sebagai akun persediaan. Dan saya lihat semuanya betul untuk yang tanggal 3 Desember ini, baik yang kelas digital maupun yang kelas offline. Nah, kemudian yang tanggal 9 ya, karena di sini ada retur ya, dikembalikan, yaitu berarti di sini ada pengurangan persediaan yang sudah dibeli, berarti kan kalau berkurang secara otomatis kan harus diletakkan di sebelah kredit. Itu jawaban kalian juga sudah tepat. Yang tanggal 12, seperti yang kemarin Ibu jelaskan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, maka juga harus dicatat secara langsung terhadap nilai persediaan itu. Nah, ini pada saat kita menjual barang, ada persediaan yang berkurang, maka nilai persediaannya juga harus dicatat. Cuman memang jumlahnya tidak sebesar nilai yang dijual. Kenapa demikian? Karena nilai yang dijual itu pasti sudah include atau sudah termasuk margin atau markup laba yang diinginkan atau keuntungan yang diharapkan. Sehingga nilai persediaan barang dagangan yang dikreditkan atau yang dianggap berkurang atau keluar itu adalah senilai harga asli atau disebut sebagai beban pokok atau harga pokok. Ini jawabannya juga sudah tepat. Tanggal 15 Desember juga demikian, yaitu bahwa ada pembelian, berarti langsung dicatat terhadap akun persediaan itu. Kemudian juga yang tanggal 16 juga sama ya, karena ada pembayaran beban angkut secara otomatis nilai persediaannya bertambah. Kemudian yang tanggal 18 itu adalah ada penjualan, maka beban pokoknya adalah harus dicatat senilai barang yang keluar harga aslinya yaitu 1.180.000 dijual dengan harga 2 juta, berarti di sini ada margin atau keuntungan sebesar 820.000. Kemudian tanggal 22 itu ada retur penjualan. Jadi kalau barang yang sudah kita jual kemudian dikembalikan, pasti ada barang yang masuk sehingga harus dicatat persediaan sebelah debit karena barang masuk lagi dan HPP-nya atau harga pokok yang pada saat kita menjual itu harga pokoknya sebesar 1.100.000 karena barang dikembalikan otomatis harga pokoknya berkurang. Nah, ini juga saya lihat kalian juga sudah tepat menggunakan pencatatan metode perpektualnya. Sampai pada tanggal 24 itu juga transaksi yang sama yaitu melunasi hutang dagang karena pada saat pelunasan ada potongan, maka nilai persediaannya berkurang, bukan secara kuantitas barang, tetapi berkurang secara nilai. Nilai barangnya yaitu berkurang sebesar 150 karena dipotong.
Sehingga pelunasan yang harus dibayar tidak sebesar 5 juta, melainkan sebesar nilai 5 juta dikurangi 150. Itu jawaban kalian juga sudah benar. Kemudian tanggal 28 Desember, pada saat kita menjual secara tunai, kita pada saat kita menerima pelunasan dari penjualan, yaitu dari nilai piutang dagang, maka ada nilai kas yang masuk dan kita memberikan potongan. Di sini tidak mencatat nilai persediaan karena kan di sini tidak ada kaitannya dengan barang yang keluar. Ini hanya pelunasan piutang aja. Tanggal 29 Desember pun juga demikian karena melunasi transaksi utang, maka di sini nilai kas yang harus dibayarkan adalah sebesar nilai utang bersih. Itu dari sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut materinya? Tidak ada ya? Lanjut ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya pikir sudah paham dan jawabannya memang relatif benar semua. Jadi dari apa yang sudah kalian kumpulkan di tugas yang kemarin, hampir 90% jawabannya sama dengan punyanya. Oke, sekarang Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini akuntansi manufaktur. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi dari apa yang tadi kita kerjakan ya, dibahas tadi secara bersama, yaitu bahwa dari latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan, terus kemudian dibahas, kesimpulannya adalah di sini. Ini sebetulnya kemarin ada juga di dalam PPT-nya Ibu. Jadi bahwa metode pencatatan periodik dan perpektual itu terletak pada transaksi persediaan. Pada saat dasar pencatatannya bahwa setiap transaksi barang dagangan dicatat di persediaan, kalau periodik adalah dicatatnya pada akhir periode. Kemudian kalau transaksi pembelian, pencatatannya juga pada persediaan, tapi kalau periodik ya pembelian aja gitu. Pembayaran beban angkut, karena ini berdampak terhadap persediaan, ya dicatat di persediaan. Kalau periodik, ya dicatat transaksinya biaya angkut, ya biaya angkut. Kalau retur, karena di sini sifatnya mengurangi nilai terhadap persediaan, maka persediaannya juga harus dikurangkan. Tetapi bukan secara fisik kuantitas barang yang berkurang, melainkan secara nilai, secara value-nya yang berkurang. Kemudian kalau periodik ya dicatat sebagai retur. Kemudian penerimaan potongan, pembelian, karena kalau penerimaan potongan berarti nilai barangnya berkurang, ya dianggap persediaannya berkurang. Tapi bukan kuantitas, melainkan nilainya. Kemudian kalau periodik, ya dicatat sebagai potongan pembelian itu sendiri. Dan transaksi penjualan, jangan lupa bahwa setiap terjadi pengurangan terhadap persediaan, maka harus dicatat harga pokok penjualannya dan besarnya nilai barang yang dijual. Jadi kalau yang dijual 2 juta, harga aslinya 1.800.000, yaitu harga pokok yang harus dicatat. Yang melekat pada barang pada saat barang itu dibeli. Karena dalam konteks kemarin kita berbicaranya adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dari produsen, kemudian dijual lagi kepada konsumen tanpa ada perubahan proses kembali, tidak ada proses perubahan bentuknya. Jadi perusahaan hanya sebagai media distributor aja. Kemudian jurnal penyesuaian, kalau itu misalnya tidak ada perubahan jumlah yang sesuai, artinya yang dicatatkan kartu stok dan secara fisik barang tidak ada perbedaan, maka tidak perlu jurnal penyesuaian kalau di perpektual. Tapi kalau di physical harus selalu dilakukan penyesuaian karena kita tidak bisa menghitung berapa nilai persediaan akhir tanpa melakukan stock opening. Itu bedanya antara perpektual dan juga physical. Ini nanti saya bagikan, kayaknya tadi sudah saya kirim ke Mas Ical juga. Itu kesimpulannya untuk yang metode physical dan perpektual kita tinggalkan. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Hari ini materinya ini, latihannya agak banyak untuk hari ini. Karena setelah libur lebaran, kita harus sudah selesai di akuntansi manufaktur. Oke, kalau minggu lalu kita bicara tentang akuntansi perusahaan dagang, di pengantar akuntansi 1 kalian belajar akuntansi perusahaan jasa. Cara menjurnalnya kita juga sudah belajar 2 metode, baik itu perpektual maupun physical. Sekarang kita berbicara tentang industri yang berbeda, yaitu akuntansi di perusahaan manufaktur. Kalau di perusahaan manufaktur yang harus kalian pahami ya, itu bahwa transaksi dalam perusahaan manufaktur itu
ada sebuah proses yang tidak sama dengan perusahaan dagang. Suaranya Ibu terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Nah, kalau dalam perusahaan manufaktur, itu barang yang dijual dilakukan proses terlebih dahulu di dalam industri tersebut, di dalam proses apa namanya pembuatan produk itu dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi makanya kalau di sini kamu lihat ada sebuah flowchart, ada sebuah alir bahwa kalau perusahaan manufaktur itu membutuhkan supplier bahan baku atau raw material dengan cara membelinya adalah membeli raw material atau bahan mentah. Ya, itu yang panah hijau ini ya. Jadi perusahaan membeli ke produsen bahan baku. Produsen bahan baku itu siapa? Ya yang menyediakan bahan mentah. Kalau misalnya produksinya itu adalah produksi katakanlah minuman ya berarti bisa petani buah itu penyedia bahan bakunya. Kalau misalnya perusahaannya itu adalah produksi bahan makanan ya berarti adalah penyedianya adalah bisa juga sama-sama industri tapi industrinya adalah industri misalnya penyedia tepung, gandum dan sebagainya. Itu adalah produsen bahan baku. Jadi kita lihat pada jenis perusahaannya itu memproduksi apa sehingga suppliernya ya pasti yang berhubungan dengan raw material terhadap produk yang akan dibuat. Kemudian kalau sudah mendapatkan raw material, dia tidak menjual raw material itu tetapi melakukan proses terlebih dahulu ya, dilakukan proses sehingga terjadi perubahan bentuk dan perubahan fungsi dari bahan baku itu. Maka kalau tadi misalnya adalah membeli bahan mentahnya itu ke petani buah, maka buah ini tidak akan dijual dalam bentuk buah lagi kepada konsumen, melainkan sudah berubah bentuk. Bisa menjadi misalnya sari minuman atau ekstrak minuman, bentuknya sudah berubah. Yang tadinya buah sudah menjadi berubah bentuk, bisa jadi minuman kaleng, minuman botol, dan sebagainya. Nah, itu kalau di dalam perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan yang di dalam aktivitasnya itu melakukan proses perubahan bentuk barang ya, jadi raw material menjadi finish good yang di dalam prosesnya itu nanti terjadi pencatatan ataupun akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara persediaan, yang awalnya kalau misalnya perusahaan dagang, itu kan tadi kita berbicara ada persediaan barang yang akan dijual. Beli dari supplier, dijual, itu bentuknya tidak berubah. Karena secara fungsi bahwa perusahaan dagang ini adalah hanya sebagai media distributor. Dia membeli dari produsen, menjual kepada konsumen tanpa merubah bentuk. Packagingnya ya sama, warnanya ya sama, hanya berubahnya adalah di harganya. Pada saat membeli di produsen, mungkin harganya 1.000, pada saat perusahaan dagang ini menjual ke konsumen bisa jadi 1.200. Jadi dia adalah sebagai distributor aja dari produsen pertama kepada pihak masyarakat atau user. Tapi kalau perusahaan manufaktur, ini ada persediaan yang awalnya dibeli dari supplier, penyedia bahan mentah, itu disebut sebagai raw material atau bahan baku, diproses kemudian kalau sifatnya dia melakukan proses produksi secara continuous terus-menerus, maka ada persediaan barang dalam proses, work in process, karena mungkin belum selesai pada minggu ketiga, akan selesai pada minggu keempat menjadi persediaan barang jadi atau finishing good. Sehingga yang harus kalian pahami bahwa di dalam aktivitas perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan ini. Ini kalau yang membedakan, tadi kita membahas perusahaan dagang, minggu lalu perusahaan dagang hanya ada 1 jenis persediaan, ya barang dagangan itu. Walaupun mungkin kalau secara ragam barangnya itu macam-macam, tapi kan namanya itu barang yang diperdagangkan, sama gitu. Tapi kalau kita berbicara di perusahaan manufaktur, ada 3 jenis persediaan ini yang harus kalian pahami, yang sifatnya adalah berbeda. Bahan baku itu adalah sebagai barang yang akan dipakai, yang nantinya akan dihitung di dalam biaya produksi, termasuk itu barang dalam proses. Kalau persediaan barang jadi, nanti akan dihitung sebagai harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Jadi secara karakteristik dari 3 persediaan ini fungsinya adalah berbeda. Karena mengalami perubahan bentuk, bahan baku menjadi barang setengah proses dulu, setengah proses menjadi barang yang sudah jadi dan siap dipasarkan.
Jadi ada 3 item persediaan ini yang harus dipahami di dalam aktivitas perusahaan manufaktur. Nah, kemudian kalau kita bicara komponen biaya, ya, jenis biaya di dalam perusahaan manufaktur itu ada yang namanya biaya bahan baku. Yang namanya biaya itu kan berarti kan uang yang dikeluarkan, ya. Jadi ada biaya bahan baku itu adalah semua raw material atau bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Kalau bahan bakunya itu misalnya tadi Ibu berbicara minuman sari buah, ya berarti bahan bakunya pasti buah. Apakah bahan bakunya hanya satu? Pasti tidak. Bisa lebih dari satu, ya bisa buah, bisa itu adalah pemanisnya. Nah, itu adalah bahan baku. Jadi bahan utama yang dipakai di dalam aktivitas produksi yang menghasilkan produk yang dari bahan mentahnya sudah berubah fungsi dan berubah wujudnya, secara nilai atau value-nya juga berubah, itu makanya disebut sebagai bahan baku. Nah, bahan baku ini tidak mungkin mengalami perubahan bentuk kalau tidak ada aktivitas proses produksi. Sehingga di dalam aktivitas proses produksi itu pasti ada yang mengerjakan, ada sumber daya yang mengerjakan, yang berhubungan secara langsung dengan produk itu disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau misalnya minuman sari buah ya berarti adalah tenaga kerja yang memproses dari buah menjadi minuman itu tadi yang disebut sebagai tenaga kerja langsung. Kalau misalnya kita berbicara industri perusahaan rokok, ya berarti adalah tenaga kerja yang membuat batang rokok itu tadi yang disebut sebagai tenaga kerja langsung. Kalau misalnya supervisornya, security-nya di pabriknya, itu tidak termasuk kategori tenaga kerja langsung karena tidak bersentuhan secara langsung terhadap proses atau aktivitas produksi. Sehingga yang harus kalian pahami bahwa tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja atau sumber daya yang secara langsung menghasilkan atau berhubungan di dalam aktivitas proses produksi. Jadi kalaupun ada di pabrik tapi tugasnya hanya mengawasi sebagai supervisor, ya maka cost-nya atau biayanya tidak boleh diakui sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu adalah sumber daya, ya, manusia yang langsung berhubungan dengan produk mulai dari proses awal sampai pada menghasilkan barang jadi atau finishing good. Kemudian, nah, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada biaya overhead. Overhead ini adalah biaya yang tidak langsung, tetapi masih bersifat fabrikasi. Jadi berada di dalam proses produksi, tapi tidak secara langsung dia berhubungan dengan produk. Bisa gaji supervisor tadi, bisa juga misalnya gaji security-nya, bisa bahan-bahan penolong, misalnya adalah oli untuk mesinnya, dan sebagainya. Itu adalah termasuk dalam kategori biaya overhead. Jadi semua komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain bahan baku dan juga tenaga kerja, maka itu disebut sebagai biaya overhead pabrik. Itu yang berada di pabrik, tapi tidak secara langsung berkaitan dengan bahan baku dan tenaga kerja. Itu disebut sebagai overhead pabrik. Nah, kemudian kalau dalam aktivitas produksi, ya, kegiatan yang ada di dalam perusahaan manufaktur, itu setelah barang jadi atau finishing good akan dijual kepada entah itu pihak distributor ataupun pihak retail, pasti ada yang namanya biaya pemasaran atau beban pemasaran. Jadi misalnya adalah biaya untuk pengiriman barang, terus kemudian bagian apa namanya salesnya, ya, terus kemudian biaya promosi, itu semua namanya adalah beban pemasaran. Jadi beban operasi yang di luar kegiatan proses produksi, tapi bisa berdampak terhadap perusahaan. Ada biaya pemasaran dan juga ada beban administrasi dan umum. Itu kalau barang sudah dalam bentuk finishing good, jadi barang yang sudah akan diedarkan pada pihak bisa distributor, bisa retail atau kepada pihak konsumen. Dalam hal ini tidak dalam proses produksi, tapi setelah proses produksi maka akan muncul yang namanya beban pemasaran dan juga beban administrasi umum. Nah, kalau kita lihat karena komponen biayanya itu
lebih detail ya, lebih banyak itemnya ya, lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dagang, maka ada yang namanya arus biaya. Nanti ini kaitannya juga dengan akuntansi biaya, mungkin Bu Fadila yang ngajar. Jadi kalau tadi kita berbicara proses produksi itu kan berawal dari biaya produksi. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead, yang tadi secara definisi sudah Ibu sampaikan, bahwa bahan baku adalah raw materialnya, tenaga kerja adalah sumber daya yang mengerjakan produknya, overhead adalah yang biaya yang dikeluarkan yang berada di pabrik, tetapi tidak berhubungan dengan bahan baku dan tenaga kerja, tapi masih ada di pabrik, maka itu masuk di overhead. Maka ini kalau di dalam arus biaya, tiga komponen biaya produksi ini akan menghasilkan barang dalam proses atau disebut work in process. Barang dalam proses yang akan diproses secara lebih lanjut, maka bisa menghasilkan finishing good atau menghasilkan barang jadi. Jadi ini adalah arus pembebanan biaya kalau kita bicara konteks perusahaan manufaktur. Jadi lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang karena dia melakukan proses produksi. Ada proses merubah bentuk barang dari raw material menjadi barang jadi. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara laporan biaya produksi, ya, laporan biaya produksi, yang namanya bahan baku, kalau industrinya itu adalah perusahaannya secara massa itu apa Bu? Secara massa itu adalah dia melakukan produksi secara continuous ya, secara terus-menerus ya, maka ketersediaan bahan baku ini harus selalu ada. Tidak boleh ada terjadi idle capacity. Kapasitasnya nol, stok bahan bakunya nggak ada di gudang. Berarti kan proses produksi tidak bisa berjalan kalau seperti itu. Jadi makanya persediaan bahan baku ini kalau misalnya sudah dalam batas yang harus dilakukan pembelian ulang, maka bagian penyedia bahan baku itu juga harus secara langsung melakukan pengadaan atau pembelian barang. Kenapa demikian? Supaya proses produksi tidak terhenti. Karena kalau terjadi idle capacity, proses produksi terhenti, maka akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Perusahaan bagian pengadaan bahan baku itu juga harus menghitung apakah supplier itu cukup tersedia. Kalau supplier atau pemasok bahan baku itu membutuhkan waktu yang lama, misalnya bahan bakunya harus didatangkan dari luar negeri, sifatnya impor, nah itu juga harus dihitung. Berapa lama pengiriman barang sampai raw material atau bahan baku itu bisa diterima sehingga bisa dipakai untuk produksi. Nah, itu juga kita harus menghitung yang namanya lead time-nya, waktu bahan baku itu sampai bisa tersedia di gudang bahan baku supaya tidak menghambat proses produksi. Kalau persediaan awal itu sudah mencukupi, ya proses produksi bisa berjalan. Tapi kalau persediaannya tidak cukup, kan harus dilakukan pembelian. Sehingga ada pembelian bahan baku, persediaan yang ada di gudang, kalau ditambah bahan baku menjadi persediaan total bahan baku, terus kemudian dipakai untuk proses produksi, yang tersisa di gudang itu disebut persediaan akhir bahan baku. Dari persediaan total yang digunakan ya dikurangi dengan persediaan akhir, maka itulah yang disebut sebagai biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku itu adalah total persediaan bahan baku dikurangi dengan persediaan akhir yang ada di gudang. Biaya bahan baku ditambah dengan sumber daya atau tenaga kerja yang memproses, yaitu tenaga kerja langsung, kemudian juga ditambah dengan biaya yang dikeluarkan yang bersifat pabrikan, selain bahan baku dan juga tenaga kerja yang disebut biaya overhead, maka itu disebut sebagai komponen biaya produksi. Jadi komponen biaya produksi itu sebetulnya ada tiga, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Hanya saja bahan baku itu karena dia sifatnya secara continuous, maka ada persediaan awal, ada pembelian, kalau ada potongan ya berarti mengurangi, kalau ada retur yang mengurangi, kemudian kalau ada biaya pengiriman ya menambah. Jadi kalau yang sifatnya itu tadi seperti yang kita pelajari di dalam akuntansi dagang bahwa biaya angkut itu menambah nilai persediaan, pun juga kita di dalam mencatat konsep bahan baku ini juga sama seperti yang tadi kita pelajari di dalam akuntansi perusahaan dagang. Jadi yang melekat terhadap nilai persediaan itu yang bersifat menambah ya ditambahkan, yang bersifat mengurangi seperti potongan dan retur itu juga dikurangkan. Terus, nah ini.
Kalau kita berbicara laporan beban pokok penjualan, ya, tadi ada biaya produksi, ya, biaya produksi itu dari 3 item. Kemudian kalau produksinya itu secara terus-menerus berarti ada persediaan awal barang dalam proses dari bulan sebelumnya. Ini dijumlahkan sehingga menjadi total persediaan barang dalam proses, ya. Persediaan barang dalam proses itu kan pasti akan diolah menjadi barang jadi finishing good, ada proses lagi, misalnya adalah tinggal di packing, ya, dikemas supaya barang itu sudah siap diedarkan, itu maka akan menjadi eh, barang dalam proses akhir yang belum selesai dikurangkan sehingga barang dalam proses yang diolah menjadi barang jadi itu disebut sebagai beban pokok produksi. Beban pokok produksi ditambah dari persediaan barang jadi yang bulan sebelumnya yang belum laku terjual itu menjadi total persediaan barang jadi dan dikurangi dengan yang sisa di gudang persediaan akhir maka itu disebut sebagai beban pokok penjualan. Jadi ini yang dijual kepada konsumen. Itu secara garis besar kalau kita berbicara akuntansi manufaktur. Jadi tahapan untuk membuat laporan beban pokok penjualan itu, kalian harus menghitung terlebih dahulu komponen biaya produksinya, supaya kalian tahu berapa nilai atau beban pokok produksinya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih Tidak belum, ada? Bu. Izin tanya, Ya? Mm-mm. kalau restoran itu termasuk dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur bukan? Restoran sekarang Ibu tanya. Restoran itu menyajikan makanan itu berubah bentuk enggak dari barang yang dia sedia ada di dapur sampai disajikan kepada konsumen terjadi perubahan bentuk enggak? Jadi perubahan bentuk, Bu. Terjadi perubahan bentuk. Kalau terjadi perubahan bentuk berarti kan awalnya raw material menjadi finishing good, maka itu dikategorikan perusahaan apa? Manufaktur. Manufaktur. Kan ada proses memasak. Misalnya kan kalau restoran itu misalnya menyajikan, misalnya dia jual adalah Chinese food. Dia ada raw material, ada barang-barang misalnya yang akan diproses untuk menjadi barang makanan yang sudah siap di mejanya konsumen, ya. Itu kan ada proses terlebih dahulu merubah bentuk dari raw material itu. Apalagi kan kalau restoran kan tidak hanya merubah bentuk, tetapi kan ada nilai estetikanya, di plating terlebih dahulu. Itu kan ada supaya bagaimana secara wujud produk itu kan supaya menarik terhadap konsumen. Ya kan ada ilmunya kan ada gastronomi ya menyajikan makanan supaya kelihatan menarik kan nggak mungkin hanya ditaruh di piring sudah langsung dilempar ke konsumen tetapi kan bagaimana di situ ada nilai atau value yang bisa menambah nilai jual dari produk itu. Kalau mengalami perubahan bentuk berarti restoran adalah dikatakan atau masuk kategori industri manufaktur. Tetapi dia adalah secara langsung proses produksi sampai kemudian dijual kepada konsumen, dia tidak perlu melalui jalur distributor seperti retail atau perusahaan yang sebagai pengecer, tapi dia menjual barang, raw material dia memproses langsung kemudian dijual kepada konsumen saat itu juga. Jadi tidak perlu melakukan perantara. Kecuali kalau kita berbicara adalah frozen food, yang industri di perusahaan besar, kemudian untuk dijual kepada konsumen, tetapi produk itu karena memiliki masa expire atau masa apa namanya pemakaian yang lama maka itu bisa menggunakan jalur distributor. Tapi kalau restoran kan langsung dari produsennya, industri manufakturnya langsung kepada konsumennya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Tidak. Bu. Iya. Kalau untuk biaya penyusutan bangunan atau mesin itu masuk produksi atau operasi? Nah, kalau gedungnya itu di pabrik, kira-kira masuk produksi atau tidak? Produksi. Masuk produksi. Masuk produksi, apakah kalau penyusutan itu berkaitan dengan bahan baku? Iya, Penyusutan apakah itu bahan baku? Apakah raw material? material. Apakah itu Overhead, bahan Bu. mentah? Kalau misalnya penyusutan gedung, apakah itu termasuk bahan mentah?
Bahan utama produk? Tidak. Tidak. Berarti bukan bahan baku, tapi di pabrik. Apakah dia termasuk kategori tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan produk? Tidak. Tidak. Berarti masuk yang mana? Overhead pabrik. Overhead pabrik. Jadi semua beban atau cost yang dikeluarkan yang sifatnya pabrikasi berada di pabrik. Kayak tadi Bu kasih contoh, gaji supervisor, gaji security pabrik, listrik pabrik, penyusutan gedung pabrik, itu semuanya berada di pabrik, maka sebagai biaya tidak langsung, yaitu dikategorikan sebagai overhead pabrik, karena sifatnya pabrikasi, dia melekat di dalam aktivitas yang digunakan untuk proses produksi, walaupun tidak secara langsung. Bukan produk, bukan tenaga kerja, bukan raw material, maksudnya bukan raw material, bukan tenaga kerja, maka masuk dalam kategori overhead pabrik. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak aja. Sekarang ini dikerjakan dulu. Waktunya nggak usah terlalu lama, 10 sampai 12 menit. Nanti kita bahas langsung sebelum ke neraca lajur. Karena kalau Ibu langsung bablas nanti nggak paham. Sebentar ya. Ini latihan soal. Soal 1 yang harus kalian kerjakan. Ibu cantumkan di chat ya. Biar bisa dibuka ya. Ya, Bu. Coba dikerjakan. Langsung kita bahas setelah ini. Yang soal 1. Bisa dibuka enggak itu? Kalau dari HP nggak bisa kayaknya, Bu. Soalnya waktu download dia nge-stuck di 0. Oh, udah. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke. Soal 1 kalian kerjakan. Di situ bahwa PT Sandang Indah merupakan produsen pakaian jadi yang berkedudukan di Jakarta. Bahan baku yang digunakan adalah kain. Kalau kita berbicara industri pakaian itu kan pasti biaya bahan bakunya kan kain. Sedangkan bahan penolongnya adalah ya ada kancing, ada benang, ada aksesoris. Sementara itu tukang jahit adalah masuk sebagai tenaga kerja langsung. Pada tahun 2023 ya, di sini ada komponen biaya. Kalau dari tadi yang Ibu jelaskan secara definisi, mana yang masuk raw material, mana yang masuk overhead, mana yang masuk biaya tenaga kerja, dari sekian banyak ini silakan kalian menyusun biaya produksi dan juga mana yang kategori biaya operasi. Tadi dari materi yang Ibu sampaikan, pastinya kalian sudah tahu mana yang kategori biaya produksi, mana yang kategori biaya operasi. Paham sampai sini? Halo? Iya, Bu. Ya, dikerjakan nomor 1. 12 menit ya, jangan terlalu lama. Langsung kita bahas habis ini. Belum, Sudah Bu. selesai belum? Belum. 5 menit lagi. Ya sih sudah tuh. Ya, nanti Yesi yang share screen. Yang bahas Yesi nanti ya. Kan dengan oret-oretan nih. Ya nggak apa-apa, kan bisa nanti di apa namanya? Ditunjukkan. Oke. Ya, nanti setelah ini Yesi yang bahas. Semangat Mbak Yesi. Yang kelas offline sambil Ibu absen ya. Sambil kerjakan yang kelas offline sambil Ibu absen. Kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran. Ya. Alfania, Hadir, Bu. Aniasi, Hadir, Bu. Diana. Diana ada? Hadir, Bu. Firhan, Hadir Bu. Irma, Hadir, Bu. Joyce, Hadir. Gladys, Hadir, Bu.
Nailul, Hadir, Bu. Nenden, Mbak Nenden ada? Nggak ada? Yesi? Ada, Bu. Ya. Selain Yesi yang bahas ya. Sudah saya absen semua. Sudah, Yes? Bentar, Bu. 1 menit, 1 menit. Ya, 2 menit lagi. Setelah ini kamu yang bahas. Baik. Ya, habis waktunya. Silakan coba. Yesi dibahas tuh. Mana yang masuk komponen biaya produksi, mana yang masuk komponen biaya operasi. Seperti yang tadi dijelaskan. Kalau benar tak kasih poin. Ayo, silakan. Dihadapkan ke kamera itu pekerjaannya. Bismillah. Kalian pasti tidak bisa membaca. Maaf ya. Ayo, silakan coba dijelaskan. Oke, seperti yang sudah Ibu Aning jelaskan tadi, ini nanti tak foto ya, Lek. Kalian Ya. mau lihat? Maaf. Terus seperti yang udah Ibu Aning jelaskan tadi bahwa biaya produksi itu adalah biaya yang mencakup semua biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produksi. Jadi yang berkaitan langsung dengan proses produksinya, yang berkaitan di suatu produksi tersebut sehingga nanti bisa menjadi barang jadi. Nah, langsung saja kita ke apa sih biaya produksi? Beberapa biaya produksi ini adalah meliputi pertama biaya produksi yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini meliputi apa saja? Yaitu biaya pemakaian kain, biaya pemakaian kancing, biaya pemakaian apa ini? Biaya pemakaian aksesoris, terus ke tas saya. Berapa nilainya? Oh Totalnya ya, berapa punyanya ya, Bu. Yesi? Oh ya, ini nggak ada. Ini saya lihat soal aja ya Bu untuk nilai totalnya. Tuh, soalnya nggak ketulis di sini. Berapa nilainya? Pertama, biaya bahan baku yaitu ada biaya pemakaian kain sebesar 97 juta. Kedua, biaya pemakaian kancing sebesar 4.700.000. Ketiga, biaya pemakaian benang sebesar 9.900.000. Keempat, biaya pemakaian aksesoris sebesar 6.600.000. Dan selanjutnya adalah total biaya bahan baku 118.200.000. Lalu lanjut ke poin 2 adalah biaya tenaga kerja langsung. Yaitu ada upah tukang jahit sebesar 27 juta. Dan poin ketiganya ada di biaya overhead pabrik. Di sini, overhead pabrik meliputi gaji mandor produksi sebesar 4.700.000, gaji satpam pabrik 1.200.000, biaya listrik, air, telepon pabrik itu 7.400.000, biaya penyusutan bangunan pabrik 2.600.000, biaya penyusutan mesin pabrik 2.600.000, dan total biaya overhead pabrik 18.500.000. Total biaya produksinya berapa? Jadi total biaya produksinya adalah 163.700.000. Ya, betul. Total biaya produksinya adalah 163.700.000. Oke. Terus biaya administrasinya? Biaya administrasi. Biaya administrasi meliputi gaji karyawan administrasi 7.400.000, biaya listrik, air, telepon kantor, administrasi 4.700.000, biaya penyusutan gedung kantor administrasi 1.300.000, biaya penyusutan kendaraan direksi 700.000, total biaya administrasi dan umum 14.100.000. 14.100.000. Biaya penyusutan gedung masuk. Biaya penyusutan gedung masuk 1.300.000. Oke. Terus biaya bunga masuk mana? Biaya bunga masuk di ini,
biaya operasi Biaya operasi. 14.500.000. Total biaya operasi itu kan tadi ada dua, Ibu jelaskan. Ada Iya, biaya biaya administrasi pemasaran, sama biaya pemasaran. Nah, Biaya yang bunga biaya masuk yang pemasaran, mana? Mm-mm. biaya pemasaran itu ada gaji salesman 2 juta, komisi salesman 6 juta, gaji karyawan kantor pemasaran 8.200.000, biaya Mm-mm. listrik, air, telepon kantor pemasaran sebesar 3.400.000, biaya penyusutan gedung kantor pemasaran 1.200.000, biaya penyusutan kendaraan pemasaran 900.000, biaya angkut penjualan 2.900.000, biaya iklan 9.400.000, dan total biaya pemasaran 33.900.000. Jadi biaya 33 bunga juta. masuk ke administrasi. Iya, 33.900.000 untuk total biaya pemasaran. Biaya penyusutan tadi nggak masuk. Biaya penyusutan masuk, Bu. Biaya penyusutan gedung kantor. Sama biaya penyusutan kendaraan pemasaran. Biaya penyusutan gedung pemasaran dan biaya penyusutan kendaraan pemasaran masuk di dalam biaya komponen biaya Pemasaran. pemasaran. Ya, oke. Ya udah lumayan. Yang betul biaya produksinya. Oh, Cuman di oh, dalam apa namanya menyajikannya boleh juga seperti ini. Punya Yesi tadi sudah lumayan, lumayan hampir sesuai. Sebentar ya, Ibu share. ya. Kelihatan ini punyanya Ibu? Kelihatan Bu. Sudah, Ini Bu. Mas Firhan angkat tangan ini, Bu. Iya, Firhan. Iya, Mas Firhan, kenapa? Ini Bu, saya mau tanya berkaitan dengan gaji satpam pabrik itu, kenapa dimasukkan ke biaya produksi? Karena kan tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, hanya melakukan pengamanan berkaitan dengan proses produksi gitu Bu. Karena misal Iya, tidak ada satpam pun masih bisa berjalan gitu Bu proses betul. produksinya. Jadi, Kenapa dimasukkan ke biaya produksi? iya. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa cost ya atau biaya yang sifatnya itu adalah pabrikan berada di pabrik walaupun itu tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi, maka itu masuk dalam pembebanan biaya produksi. Sekarang kalau kita berbicara telepon pabrik, kalaupun nggak ada telepon pabrik, proses produksi berjalan enggak? Berjalan. Tetapi karena kondisinya dia berada di pabrik, maka penghitungan pembebanan biayanya dia diikutkan sebagai kelompok beban kelompok produksi. Makanya disebut sebagai biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Karena kalau kita berbicara dalam proses produksi, ya sebetulnya hanya ada dua, raw material dan juga tenaga kerja. Selain itu, sebetulnya nggak berhubungan dengan proses produksi. Nah, sekarang kalau misalnya ada juga, loh Bu, kalaupun nggak ada bagian pengamanan kan berjalan. Iya berjalan, tetapi bagian pengamanan itu sudah sangat jelas dia posisinya ada di pabrik, maka akan sangat dengan mudah dia harus dibebankan kepada cost of produksi, biaya produksi. Tujuannya apa? Tujuannya biaya produksi itu sebetulnya untuk mengetahui bahwa di dalam menghasilkan sebuah produk, berapa cost-nya yang harus dikeluarkan. Sehingga di dalam penentuan harga jual, maka harus bisa melebihi menentukan marginnya di atas harga atau beban atau proses yang dilakukan di dalam aktivitas produksi itu. Jadi memang aktivitas produksi itu ya pasti akan mencakup biaya-biaya atau komponen biaya yang sebetulnya secara tidak langsung itu berhubungan gitu. Walaupun itu melekat atau tidak di dalam proses produksi, itu produksi bisa berjalan. Tetapi supaya tidak salah dalam menentukan margin keuntungan, maka itu paling mudah semua yang berada di dalam pabrikan, yang ada di pabrik, yang ada di pusat industri, walaupun secara tidak langsung itu berhubungan dengan produk, maka secara mudah adalah dianggap sebagai pembebanan biaya produksi. Nanti kamu akan belajar juga di dalam akuntansi biaya bahwa sebetulnya kalau kita berbicara biaya overhead itu ada yang namanya biaya bagian jasa, ada biaya bagian departemen produksi secara langsung, yang bagian jasa itu yang tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi tetap harus dibebankan kepada sebuah produk. Sehingga kita bisa menentukan harga
pokok produksi per unit produk, per piece produk itu dengan mudah dengan menentukan semua komponen biaya yang melekat di pabrik harus dihitung sebagai komponen biaya produksi. Jadi makanya kan biaya overhead pabrik itu itemnya sangat banyak gitu. Jadi memang kalaupun tidak ada itu dikeluarkan, ya tetap berjalan. Tetapi itu harus dibebankan supaya penghitungan laba per produknya itu tidak salah. Paham sampai sini? Oke Bu, terima kasih. Kalau berkaitan dengan apakah ini kemudian bisa dipersamakan dengan tester produk yang ada di di pabrik gitu Bu? Kan biasanya kayak tester produk itu dibebankan di pemasaran. Tester produk itu kan produk sudah jadi ya. Iya, Kalau kita produk berbicara, jadi, kalau tapi di kita pabrik bicara, gitu. iya, tester produk itu kan produk yang sudah jadi. Tentunya kalau produk sudah jadi, maka penghitungan untuk tester kan misalnya produk ini menghasilkan 10 unit, tetapi kita tidak bisa menjual 10 unit, hanya dijual 8. Yang 2 ini adalah sebagai pemasaran, maka akan tetap harus dihitung. 2 itu nilai cost of produksinya berapa? Kalau misalnya akan dibebankan kepada biaya pemasaran, apakah sebesar cost of produksi, ya, biaya produksi, atau sebesar harga jual? Nah, itu adalah sebuah kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan. Jadi kalau produk itu sudah jadi, kayak tester, ya tadi, terus kemudian bisa juga selain tester itu misalnya pemberian, apa namanya, kayak launching ya tester ya, launching produk itu kan ketika misalnya produk itu harus supaya untuk mengenalkan kepada konsumen, itu kan biasanya produk kan harus diberikan secara cuma-cuma, ya tester itu namanya ya. Itu masuknya sudah tidak di dalam cost of produksi lagi, bukan masuk dalam cost of production, tidak dihitung sebagai harga pokok produksi, tapi dihitung sebagai biaya pemasaran, sales. Cuman nilainya memang apakah itu setara dengan nilai cost of produksi dari produk itu per unit atau sesuai dengan nilai harga jualnya. Nah, itu adalah ya kebijakan aja yang harus ditentukan oleh bagian pemasaran gitu. Jadi kalau sudah lepas dari produksi, barang sudah jadi, sudah keluar, maka itu masuknya pembebanannya adalah pada divisi yang lain, tidak masuk di dalam produksi lagi. Gitu. Baik. Paham ya? Nah, sekarang ini kelihatan ya Excel-nya Ibu? Kelihatan. Ya, kalau tadi yang disampaikan Mbak Yesi, total biaya produksi 163.700 itu betul. Cuman ada jawaban lain yaitu bahwa biaya kancing dan biaya benang ataupun aksesoris ini boleh juga dimasukkan di dalam biaya overhead pabrik. Jadi bahan baku utamanya adalah hanya kain itu juga betul. Kalaupun ini dimasukkan sebagai kancing, benang, dan aksesoris masuk di dalam kain pun sama dengan kain masuk bahan baku itu juga betul. Karena itu sebenarnya adalah raw material bahan utama juga gitu. Tapi biasanya secara jumlah dia tidak terlalu apa namanya tidak sama dengan jumlah kain yang akan disediakan. Kan kalau kita berbicara fashion itu atau bicara produk pakaian itu bahan baku utamanya adalah yang mungkin sebagai bahan dasar itu saja yang dimasukkan sebagai bahan baku. Tapi komponen-komponen tambahan yang lain, aksesoris dan sebagainya boleh juga dimasukkan dalam komponen overhead pabrik itu juga betul. Dimasukkan dalam raw material apakah juga betul? Betul juga, sama-sama betul kalau untuk yang 3 komponen ini. Tapi secara total tadi jawabannya Mbak Yesi untuk total biaya produksinya itu sudah betul 163.700. Jadi ada mandor pabrik ya di bagian produksi, terus kemudian ada satpam, biaya listrik yang tidak secara langsung pun juga biaya penyusutan. Kenapa Bu kok dimasukkan biaya produksi atau overhead pabrik? Karena biaya penyusutan itu meskipun sifatnya dia adalah tidak cash, tidak langsung dikeluarkan, wujudnya tidak selalu dengan mengeluarkan uang tunai, tetapi itu harus dibebankan. Karena yang namanya pabrik, mesin, itu kan memiliki nilai susut. Nilainya akan semakin berkurang karena masa penggunaan atau karena manfaat yang digunakan dari waktu ke waktu. Sehingga itu juga harus dihitung pada saat nanti masa recovery, maka perusahaan sudah mengkalkulasi itu, membebankan itu di dalam setiap proses produksinya. Nah, itu kalau dalam akuntansi memang depresiasi itu ya harus diakui walaupun dia sifatnya adalah tidak on cash ya. Jadi, tetapi itu sifatnya biaya yang bisa mengurangi. Kalau tidak dikurangkan, Bu, ya rugi kalau tidak dikurangkan karena pengurangan biaya ini atau penambahan biaya ini bisa menentukan terhadap harga jual.
kalau mengabaikan beban penyusutan, perusahaan akan rugi. Karena di masa waktu, misalnya masa manfaat 10 tahun, perusahaan harus merecovery itu, sementara di dalam menjual sebuah produk, kita tidak memasukkan komponen biaya itu. Nah, itu akan menjadi kerugian di masa manfaat ketika perlu melakukan recovery atau penggantian atau renovasi kalau kita bicara gedung, kalau misalnya mesin harus penggantian, itu kalau tidak diperhitungkan penyusutan selama masa manfaatnya, maka perusahaan akan mengalami kerugian ketika aset tetap itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Terus kemudian tadi biaya administrasi. Administrasi itu adalah yang berkaitan dengan operasional, jadi termasuk biaya bunga. Ketika perusahaan itu di dalam aktivitas operasionalnya itu sumber pendanaannya adalah juga berasal dari hutang bank, maka secara otomatis kan ada beban bunga tuh yang harus dibayar. Nah, beban bunga ini itu termasuk di dalam kategori biaya juga, biaya administrasi. Sehingga tadi punyanya si Yesi, kayaknya beban bunganya belum dimasukkan, maka di sini totalnya beban administrasi adalah 28.600. Jadi sudah lumayan tadi jawabannya Yesi. Untuk biaya pemasaran, semua yang melekat di dalam aktivitas pemasaran, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Firhan, kalau ada tester produk itu masuk mana? Masuk biaya pemasaran. Itu kan masuk sama dengan promosi ya, iklan bisa dimasukkan di situ juga. Nah, ini totalnya adalah untuk biaya pemasarannya 34, kalau di total maka menjadi 62. Itu untuk soal 1. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham komponen biaya produksi? Bu, Ya. untuk biaya listrik air itu ada juga ya di biaya operasional dan biaya produksi yang di overhead itu, Bu. Yang di overhead, kenapa? Nah, itu kan ada biaya listrik juga, Bu. Terus di biaya administrasi dan umum ada juga, Bu, biaya listrik. Kan beda ini. Biaya listriknya ini kan listrik yang di pabrik. Kalau kita berbicara konteks industri ya, pabrikan, manufaktur itu kan kalau misalnya beban listriknya itu berada di pabrik, yaitu yang di tempat yang digunakan sebagai proses produksi, ya maka itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Tapi kalau beban listriknya itu ada di gedung yang dipakai untuk aktivitas operasional non-produksi, ya maka masuk di dalam biaya administrasi. Ya, jadi harus dipisah loh. Kalau misalnya diketahui per apa namanya per beban, artinya sudah kelihatan oh yang di pabrik sekian, yang di administrasi sekian, itu sangat mudah kita meletakkan atau tinggal menggolongkan ini masuk yang dalam overhead atau kan masuk yang administrasi. Tetapi kalau komponen biaya itu langsung jadi satu, artinya perusahaan membayar sekian puluh juta listrik gitu. Nah, maka itu harus dibagi dulu. Kalau kita melihat daya yang dipakai, berarti ada berapa daya yang dipakai di pabrik. Nah, itu berarti harus bisa. Misalnya ada 30.000, sementara total yang harus dibayar 50.000. Oh, berarti 20.000-nya adalah untuk yang di administrasi, 30.000 dayanya adalah untuk yang pabrik. Tetap harus dipisahkan, karena tujuannya apa? Biaya produksi itu adalah untuk menentukan harga pokok per unit produk, supaya tidak sampai salah. Sementara kalau biaya operasi itu kan secara keseluruhan, mau menghasilkan produk sedikit ataupun produk banyak, biaya operasinya biayanya tidak jauh berbeda. Tapi kalau cost of production-nya, biaya produksinya pasti sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi makanya memisahkan komponen biaya ini tetap harus dilakukan supaya tidak salah menentukan biaya produksi per unit produk. Paham ya maksudnya? Baik, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Berarti paham, sampai komponen biaya. Hari ini kita memang banyak latihan. Nah, sekarang yang soal 2, kalian perhatikan. Tadi kan sudah di soalnya Ibu itu ada 2 soal. Ya. Yang soal 2 sudah terlihat? Ini? Sudah belum? Belum, Bu, belum terganti. Oh, belum terganti. Berarti tak share ulang. Bentar ya.
Karena kalau nggak latihan, kalian nggak bisa menjelaskan, kalian mendengarkan aja. Kalau gini kan belajar ngitung. Terlihat ini? Udah. Iya. Udah ya. Nah, sekarang kamu perhatikan nih. Soal 2. Tadi yang Ibu share di apa namanya di chat tadi juga ada nih soal 2. Sekarang kamu perhatikan di situ bahwa ada nilai saldo dari perusahaan Sainiki yaitu tahun 2023 ya. Di situ ada kas dan bank, ada piutang. Ini adalah neraca saldo yang berasal dari bulan sebelumnya. Ada persediaan bahan baku, ada barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa kalau kita berbicara konteks perusahaan manufaktur, berarti persediaannya kan ada 3. Ya kan tadi di PPT-nya Ibu? Iya. Masih ingat? Ya, ada 3 kan ya, ada bahan baku, ada barang dalam proses, dan juga ada barang jadi. Karena itu akan dipakai untuk menentukan biaya produksi. Nah, ada perlengkapan, ada aset tetap, ada akumulasi penyusutan aset ya. Ini nilai saldo ini totalnya adalah 1.729, 1.729. Kan kalau neraca saldo itu kan posisi debit kreditnya kan harus balance. Paham sampai sini ya? Paham. Oke. Nah, di akhir period ini harus ada yang disesuaikan. Biasanya penyesuaian itu berkaitan dengan akun-akun atau rekening yang sifatnya non-kas. Yang sifatnya adalah tidak pengeluaran secara langsung. Tetapi itu bisa menjadi biaya. Maka harus disesuaikan. Kamu perhatikan di sini. Ada 5 item ya, akun yang harus disesuaikan. Kalau dilihat perlengkapan kantor ya di sini nilainya berapa ini di saldonya Ibu ini nilainya berapa ini? Perlengkapan kantor ya, Bu. Wah, Ini berapa? 52 juta. Oke, 52 kan ya. Ya. Terus sekarang kamu perhatikan. Di sini perlengkapan kantor pada akhir bulan sebesar 46. Kesimpulannya apa? Berkurang. Perlengkapan kantor terpakai 6 juta, Bu. Kok bisa terpakai 6 juta dari mana? Dari yang awalnya 52 juta, kemudian sisa di akhirnya 46 juta. Nah, betul. Jadi yang namanya penyesuaian itu, kita melakukan perhitungan terhadap aset yang sifatnya non-kas, yang awalnya kita misalnya ada persediaan perlengkapan itu nilainya yang habis pakai 52, akhir bulan kalau tidak dipakai untuk aktivitas operasional pasti berkurang tuh, walaupun kita tidak mengeluarkan biaya kas lagi. Tetapi aset yang berupa aset lancar ya, kalau perlengkapan itu kan aset lancar. Aset habis pakai itu kan berkurang karena dipakai untuk aktivitas operasional. 46, maka itu perlu disesuaikan. Penyesuaiannya bagaimana kalau seperti itu? Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor 6 juta. Yes. Jadi yang terpakai itu adalah diakui sebagai beban. Yang terpakai itu diakui sebagai beban. Jadi kalau tadi itu perlengkapannya adalah sebesar berapa tadi? 52 juta, gitu. Perlengkapannya sebesar 52 juta. Kemudian pada akhir period itu adalah tinggal 46 sehingga yang terpakai itu adalah diakui sebagai beban. Itu kalau kita bicara jurnal penyesuaian. Jadi harus paham bahwa semua yang terpakai itu dianggap sebagai beban. Yang belum dipakai itu biasanya dianggap sebagai aset di muka ya, menjadi aset kalau yang belum terpakai itu. Jadi ini jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 6 juta. Walaupun angkanya 46, tapi kita membuat jurnalnya adalah yang 6 juta. Paham sampai sini? Paham. Yang B. Persediaan badan. Kalau persediaan barang jadi itu kan berarti persediaan awalnya berapa? Persediaan awal barang jadi kan 158. Ya. Nah, ini diasumsikan terjual. Persediaan awalnya kan terjual, berarti menjadi apa? Yang terjual kan dianggap sebagai apa? Beban
pokok. Beban pokok penjualan pada persediaan awal barang jadi 158, kemudian persediaan awal yang ini habis karena dianggap sebagai beban pokok, maka persediaan akhir harus didapat persediaan akhir pada harga pokok penjualan. Jadi yang awal itu dianggap terjual semua, yang akhir itu mengurangi karena kan ternyata nggak terjual semua, ada 127. Kalau dari soal transaksi B berarti HPP-nya berapa? Beban pokoknya berapa? 31 juta, Bu. 21. Dari mana? Dari mana angka itu? 158 Mm-mm. dikurangi Heeh. Kurangi berapa? 127. Yes, betul. Jadi kalian udah paham di sini. Terus kemudian kalau persediaan barang dalam proses itu menjadi apa tadi tahapannya? Kalau biaya produksi menjadi barang dalam proses menjadi persediaan barang jadi. Lah sekarang kalau ada persediaan barang dalam proses akhir berarti dia menjadi apa sebelah debitnya? Barang Barang jadi, Bu. jadi. Ya, jadi barang jadi. Nah, sekarang kalau yang bahan baku berarti kan dia menjadi biaya produksi atau menjadi barang dalam proses. Kan tahapannya kan gitu kan tadi ya. Bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Ini kalau kita membuat jurnal penyesuaian. Dan kalau beban penyusutan, pasti kalau biaya penyusutan itu kan akun kontranya kan akumulasi penyusutan. Kalau aset tetap itu berupa gedung, ya berarti akumulasi penyusutan gedung. Kalau aset tetapnya itu berupa mesin, ya berarti akumulasi penyusutan mesin. Sampai sini paham? Paham. Coba dikerjakan sampai jurnal penyesuaian. Jadi kan ini neraca saldonya sudah ada. Tadi jurnal penyesuaian sudah kita bahas. Berarti kalian menghitung sampai neraca saldo disesuaikan. Terus kita bahas setelah ini. 15 menit. Paham maksudnya Ibu? Iya, Bu. Ya, Iya. coba dihitung. Berarti kan tadi perlengkapannya menjadi berkurang. Jadi ini neraca saldo awalnya 1.729.000.000, setelah ada penyesuaian pasti jumlahnya berubah. Jadi silakan dihitung sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Akun-akun yang tidak disesuaikan ya, kayak misalnya dividen, modal, ya jumlahnya tetap. Yang disesuaikan kan A sampai E ini aja. Yang jumlahnya harus berubah. Oke, silakan dikerjakan 15 menit. Terus kita bahas lagi setelah ini. Nanti Ibu kembali jam 20.45. 43. Ibu permisi. Ya, Iya. Bu, permisi Bu. ya. Tadi pas absen, Nenden ikut dari awal tuh kayak pas absen tadi sempat keluar kehabisan kuota Ibu di tengah-tengah. Oh, Nenden, ya, Ibu absen lagi. Iya. Oke, silakan dikerjakan 15 Terima menit. kasih Bu. Neraca saldo disesuaikan. Permisi Bu Aning, saya Kenapa? izin mau tanya berkaitan dengan poin yang keempat ataupun yang B, di mana ada kenaikan persediaan bahan baku ya Bu ya. Yang mana awalnya ada 72 juta, kemudian di akhir periode di September itu menjadi 87 juta. Artinya ada kenaikan persediaan bahan baku kan di sini ya Bu. Ada penambahan. Ada penambahan Pembelian bahan kan baku. berarti. Nah, saat terjadi pembelian itu bagaimana Bu jurnalnya? Karena persediaannya kan pastinya bertambah. Iya, persediaannya kan bertambah juga. Kan kalau Betul. bahan baku kan awalnya kan nilainya kan 72 juta. Iya kan? Ya, ini Bu, permisi. Nah. Kalau persediaannya bertambah, kemudiannya pembelian juga bertambah, didapat semua dong Bu? Enggak, kan yang nilai persaldonya itu digunakan untuk barang dalam proses. Jadi kan persediaan di soalnya itu kan bahan bakunya kan saldonya menjadi nilainya kan awalnya kan 72 tuh saldo awalnya. Ya kan? Terus kemudian Ya. di keterangan penyesuaiannya bahan bakunya menjadi berapa itu nilainya? 87. Persediaan bahan baku akhirnya menjadi 87. Nah, itu yang akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Jadi 72-nya yang dikreditkan.
Yang diolah menjadi barang dalam proses itu 72-nya. Yang menjadi barang akhir 87. Sehingga kalau dilihat berarti dalam prosesnya itu ada pembelian bahan baku, sehingga ketika bahan baku itu digunakan sebanyak 72, maka dia tetap nilainya akan menjadi bertambah. Kalau dilihat berarti penambahannya berapa kalau ada saldo akhir bahan bakunya menjadi 87 yang awalnya 72, berarti kan ada pembelian, selisihnya itu kan yang menambahkan. 15 juta. Nah, kemudian untuk jurnalnya gimana, Bu? Apanya? Ya bahan Apakah baku awalnya kan harus dikreditkan. Yang menjadi persediaan akhir kan yang didebitkan. Kan kita tidak berbicara dalam konteks berapa nilai pembeliannya, tetapi ada bahan baku akhir, ada bahan baku awal. Yang bahan baku awal itu dikreditkan, yang bahan baku akhir itu menjadi saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian. Apa maksudnya Ibu? Kayak saya masih persediaan, belum. kayak kan gini, bahan baku, kan tadi di materinya Ibu di PPT, bahan baku menjadi barang dalam proses. Barang dalam proses menjadi barang jadi, kan gitu toh. Jadi, Nah, persediaan bahan baku kan tadi Ibu ada juga membreakdown biaya pokok produksi atau harga pokok produksi ya. Ada komponennya, tadi kan ada bahan baku. Terus kemudian ada biaya tenaga kerja, ada BOP itu menjadi biaya produksi. Kalau ditambahkan terhadap barang dalam proses awal, kan dia menjadi total barang dalam proses. Ketika dikurangkan dengan menjadi persediaan akhir, maka itu yang menjadi harga pokok produksi atau menjadi bebannya. Sama halnya ketika kita bicara biaya bahan baku, terus kemudian ada biaya bahan baku akhir, maka yang dipakai itu adalah yang dibebankan yang mana? Yang terpakai kan? Yang terpakai itu yang menjadi beban. Kalau kita bicara komponen biaya produksi, berarti kalau bahan baku ada awal, ada akhir, ya yang akhir ini yang menjadi saldo. Berarti yang terpakai yang mana? Yang awal, yang dibebankan. Dalam prosesnya apakah itu jumlahnya lebih sedikit? Berarti kan di situ ada penambahan bahan baku. Loh, 72, terus kok akhirnya menjadi 87. Kamu nggak perlu mencari berapa nilai penambahannya. Tetapi langsung yaitu 87 itu menjadi bahan baku untuk persediaan, yang 72 itu yang dibebankan menjadi biaya produksi, dalam hal ini adalah bahan dalam proses atau barang dalam proses. Jadi 72 bahan baku awal itu dikreditkan, debitnya adalah persediaan bahan baku akhir. Nanti kalau diselisihkan berarti berapa? 87 sama 72 ya, seperti yang kamu hitung tadi, berapa? 15? 15 juta. Berarti itu bahan pokoknya. Nanti kan akan muncul seperti itu. Paham sampai sini? Oke, Bu, terima kasih. Iya. Sudah? Ada yang Paham. sudah? Mau share? Saya, Bu, Coba. izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ayo, Gracia. Iya, Bu. Setelah ini share screen-nya, bagikan. Sebentar ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Apakah sudah keluar, Bu? Belum. Sudah. Ayo, silakan. Sebentar. Susah. Oh iya. Ini apa langsung menjelaskan saldo akhirnya, Bu? Langsung di jurnal penyesuaiannya tadi. Oh, untuk jurnal penyesuaiannya ada biaya yang up, itu jurnalnya biaya penyesuaian perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor senilai 6 juta. Untuk yang B, jurnalnya biaya penyesuaian barang jadi pada persediaan barang jadi senilai 31 juta. Untuk C, jurnalnya biaya penyesuaian barang dalam proses pada persediaan barang dalam proses senilai 10 juta. Untuk yang D, jurnalnya penyesuaian persediaan bahan baku pada pembelian bahan baku senilai 15 juta. Untuk E, jurnalnya biaya penyusutan aset pada akumulasi penyusutan aset senilai 4 juta. Nilai
total neraca saldo setelah disesuaikan berapa, Grace? Ini Bu, Berapa tuh punyamu? 7. 1.733 juta. Oke, bener kayaknya. Sebentar ya, sebentar. 1733. Tuh, Iya, terus kemudian total penyesuaiannya berapa punyamu, Grace? 66 700? juta Oh, itu yang nggak penyesuaian. sesuai. Tapi lumayan, neraca saldo disesuaikannya betul, 1733. Jadi Ya, setelah ada penyesuaian tadi, nilai perubahan saldonya punyanya Gracia betul. Oke, sudah oh, bisa di stop baik, screen-nya, stop baik. share-nya Terima kasih Bu. ya, sudah lumayan bagus. Saya kasih poin. Sekarang kamu perhatikan, sekarang Ibu yang share ya. Kamu perhatikan di sini. Ini tadi yang ditanyakan Firhan. Kelihatan ini Excel-nya Ibu? Sudah, Bu. Lihat. Kelihatan ya? Kelihatan ya ini ya. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Tadi nilai neraca saldo itu adalah saldonya kan sebesar 1729. Di sini kan ya? Ya apa enggak? Iya. Halo? Ya, oke. Dijawab loh ya. Kalau nggak dijawab tak kurangi semua nanti Iya. satu kelas. Nah, sekarang kamu perhatikan. Untuk akun yang tidak ada penyesuaian, di sini Ibu kolom jurnal penyesuaiannya kan langsung di skip 0. Sehingga dia kalau kas kan nggak ada penyesuaian, dia akan pindah ke neraca saldo disesuaikan ya di sebelah debit sama. Karena kan penyesuaiannya nihil tuh. Sebesar Iya. yaitu 200 sekian, 264. Ya kan? Karena nggak ada penyesuaiannya, udah Iya. pindah aja otomatis. Piutang usaha pun juga sama. Persediaan barang jadi, kamu perhatikan, tadi kan saldonya 158. Ternyata persediaan akhirnya di soal 127. Ini Firhan yang harus kamu perhatikan. Jadi, di sini adalah barang jadi yang awal 158 ini dikreditkan. Kemudian persediaan barang jadi akhir ini yang taruh di debit. Sehingga kalau selisihnya itu nanti 158 ini, itu akan muncul di bawah sini. Nilai yang sama, 158 adalah sebagai komponen harga pokok penjualan. Jadi kan makanya pada saat kita belajar perpekul, ketika ada pengurangan terhadap persediaan, maka itu diakui sebagai harga pokok. Kalau barang jadi berarti masuk di dalam komponen harga pokok penjualan, kalau barang dalam proses dan juga bahan baku masuk dalam beban pokok produksi. Masuknya di sini. Jadi makanya ada pengurangan bahan jadi akhir sebesar 158 yang dikredit. Debitnya apa? Debitnya adalah beban pokok penjualan ini. Apakah beban pokoknya semuanya 158? Tidak. Ternyata kan ada persediaan akhir tuh. Persediaan akhir barang jadinya berapa? Ini yang taruh di debit 127. Akun kontranya dia taruh di HPP yang sebelah kredit 127. Sehingga kalau kita selisihkan ada bahan baku, ada barang jadinya tadi 158, itu menjadi harga pokok, tetapi masih sisa 127 barang jadi akhir. Berarti HPP-nya adalah 31 juta. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nanti yang menjadi beban pokok penjualan 31 juta. Jadi kalau nanti saldonya persediaan barang jadi, ya tinggal yang ada di penyesuaian tadi. Persediaan akhir itu yang menjadi saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tadi yang dibahas oleh Firhan, tapi tadi konteksnya bahan baku. Paham sampai sini? Iya. Iya. Jadi Iya, Bu. ketika kita mengkreditkan yang berkaitan dengan persediaan, maka kamu harus membuat akun kontranya. Kalau itu barang jadi ya secara otomatis ya dia akan menjadi barang yang dijual, berarti harga pokok penjualan. Taruh di bawah penyesuaiannya. Jadi supaya mengkreditkan persediaan barang jadi tadi di sebelah kredit, maka di sebelah debitnya adalah dia dianggap sebagai harga pokok penjualan. Apakah semuanya? Ternyata tidak, masih ada persediaan akhir, maka dia ini persediaan akhirnya mengurangi harga pokok penjualan. Secara simpelnya seperti itu. Sehingga nilai harga pokok penjualannya ya selisihnya ini 31. Lanjut lagi. Ketika kita bicara konteks beban dalam biaya dalam barang dalam proses. Barang dalam proses adalah
Akhirnya barang dalam proses akhir 36. Ya kreditkan yang 46 ini. Ini dikreditkan di sini 46. Diakui sebagai apa? Kalau kita bicara barang dalam proses, ya berarti biaya produksi. Ini 46-nya. Nah, di sini. Apakah semuanya dipakai barang dalam proses akan menjadi barang jadi? Tidak. Ternyata barang dalam proses masih ada persediaan akhir. Berapa nilainya 36? Ini. Dia dicatat 36. Sehingga persediaan barang dalam proses yang akan muncul di saldo 36, komponen ini selisihnya menjadi bahan pokok produksi. Ya kan? Kalau nanti kan di total ini 158, terus kemudian 46, ini 127, 136, selisihnya kan menjadi ini. Bahan pokok produksi kan ada lagi tuh bahan baku di sini. Ya kan? Bahan bakunya juga sama tadi yang dikatakan oleh Firhan. Bahan bakunya saldonya 72. Tapi kok akhirnya 87? Ya sudah 87-nya kamu masukkan di dalam sebelah debit. Kreditkan yang bahan baku awal 72. Nah, yang dikreditkan itu diakui sebagai beban pokok produksi. Produksi. Seperti itu. Sehingga kalau kita tulis ya maka ini jadi beban pokok produksi. Ada 72, terus ini 87 nilainya adalah 164 karena ditotal dengan yang barang dalam proses. Dan gitu. Ya. Sehingga nilainya di sini betul yang punyanya Grace tadi 1733, yang jurnal penyesuaiannya 705. Untuk yang lainnya sama. Pembelian bahan bakunya kan tadi ada 169. Kalau tidak ada perubahan ya dimasukkan. Kenapa kok ini pembelian bahan baku 169 kok terus tidak ada saldo? Karena dia dimasukkan dalam komponen beban pokok produksi. Bahan baku itu kan harus menambah. Tadi ada bahan baku yang menjadi untuk beban pokok produksi yang dipakai, yaitu selisihnya adalah sebesar 46 ditambah pembeliannya 169, pembelian bahan baku ini harus ditotal juga. Terus kemudian ada bahan bakunya 72 yang dipakai untuk proses produksi, dijumlah, diselisihkan dengan nilai bahan baku akhir yang 87, maka nilai beban pokok produksinya 164. Jadi pembelian bahan baku seperti tadi pada saat di PPT Ibu menjelaskan, bahan baku awal ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir bahan baku, itulah yang dipakai sebagai proses produksi. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, sekarang ya, masih ada 10 menit, kamu perhatikan. Kalau kita lihat dari Excel ini ya, kan sudah ada jawabannya bahwa nilai neraca saldonya 1.733.000.000, di mana akun-akun yang sudah disesuaikan ini ada yang sifatnya adalah sebagai laporan laba rugi, yaitu akun 4 dan 5. Kalau kita bicara perusahaan manufaktur, berarti 4 itu ada penjualan, 5 itu ada harga pokok penjualan dan harga pokok produksi, serta ada beban operasional, berarti administrasi dan umum, itu kalau diselisihkan menjadi laba. Kalau nilai penjualannya lebih besar dibandingkan biaya atau beban. Akan menjadi rugi kalau nilai beban atau biayanya lebih besar daripada nilai penjualannya. Kemudian akun 1, 2, 3, yaitu yang sifatnya aset, baik itu aset lancar, ya seperti kas, piutang, ya. Terus kemudian persediaan, ya ini saldo persediaan ini akan menjadi aset. Terus kemudian juga ada aset tetap dan juga ada utang dan modal, itu masuk di dalam kelompok neraca. Jadi tugasmu di rumah melanjutkan 2 kolom lagi, yaitu laporan laba rugi dan juga apa? Posisi keuangan atau neraca. Itu untuk tugas hari ini. Kan neraca saldo disesuaikannya kan sudah ketemu nilainya. Jadi kamu tinggal melanjutkan, yaitu yang laporan laba rugi, berarti akun jualan dan beban, dan neraca atau posisi keuangan adalah aset, utang, dan modal. Dalam bentuk Excel. Dikumpulkannya kapan? H-1 sebelum perkuliahan setelah Lebaran.
Jadi tanggal berapa? Kamu masuk kan jadi tanggal 9 Tanggal dikumpulkannya. 7 Bu berarti. Enggak, tanggal 9 kumpulkannya. Kan kamu kuliah ketemu ibu kan hari Kamisnya kan ya? Tanggal 10 kan? Iya, tanggal 9. Berarti dikumpulkannya tanggal 9. Kalau pakai buku Sudah? nggak boleh, Bu. Boleh, dipoto aja nggak apa-apa. Kalau yang offline ngumpulkannya langsung di kelas. Langsung di kelas, ketemu ibu di kelas. Kalau yang online biasanya dikumpulkan lewat koordinator kelas, lewat Mas Aldi. Nanti biasanya Mas Aldi akan kasih Google Drive-nya ke ibu. Koreksinya di situ. Bu, berarti melanjutkan tinggal yang laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan ya. Tapi ini nggak saya berikan. Ini silakan kamu capture sendiri. Kamu bikin Iya. sheet-nya sendiri kan tadi sudah dibahas tuh. Nanti saya berikan setelah kita bahas di kelas untuk laporan laba ruginya. Semuanya mulai dari soal 1, soal 2 ini saya berikan nanti Excel-nya. Tapi sekarang nggak saya berikan dulu. Ini silakan kamu buat dulu Excel-nya dengan nilai yang sama kayak gini kan itu sudah dibahas tuh tadi. Di kertas biasa boleh. Kalau yang kelas offline kan nanti hari Kamis tanggal 10 April kan ketemu ibu di kampus tuh. Jadi yang kelas offline nanti mengumpulkannya langsung di kampus, di kelas. Yang kelas digital mengumpulkannya lewat koordinator kelas, lewat Mas Ical, Mas Aldi. Udah? Paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Ada pertanyaan? Bu, maaf ya. Mm-mm. Istilahnya ini yang jawabannya nanti dikumpul di e-learning. Mm-mm. Mm-mm. Yang kelas online dikumpulkan di e-learning. Nanti lewat Mas Ical. Oh iya, makasih Bu. Kalau yang kelas offline langsung dikumpulkan di kelas. Ada lagi yang ditanyakan? Izin nanya, Bu. Ya, Berarti ini nanti soal 1 dan 2-nya lengkap semua ya, Bu, jawabannya. Baru dikumpul ya, lengkap, Bu. lengkap. Soal 1 tadi kan juga sudah dibahas. Itu nanti dikumpulkan jadi 1. Oh iya, Kan tadi siap. sudah terbahas, sudah ada jawabannya kan? Yang soal 2 ini sudah kita bahas separuh, kalian tinggal melanjutkan. Jadi tadi kan sudah sampai dibahas Gracia, tadi sudah betul nilainya adalah 1733. Tinggal kalian melengkapi di sini adalah harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Tadi Bu sudah menjelaskan bahwa pembelian di sini saldonya akan menjadi 0 karena dihitung sebagai beban pokok produksi. Nah, ini Excel-nya kalian tinggal melanjutkan. Excel ini nggak saya berikan sekarang, saya berikan nanti setelah jawaban kalian dikumpulkan. Jadi jawaban ini saya berikan. Kayak tadi pembahasan yang repekpol tadi. Pasti Ibu berikan jawabannya. Baik, Bu. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Cukup? Oke. Oke, silakan dikerjakan. Kita ketemu lagi berarti 3 pekan ke depan. Selamat berlibur, selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sama-sama. Iya, oke. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mas Ical, sampun nggih. Saya izin live nggih, Mas. Ya, terima kasih Bu Aning. Nggih, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nggak mau. Terima kasih, Kak.